Bisa nggak kalian meminjamiku uang? Tentu, sini aku pinjemin. Tapi bisnis keluargaku lagi ada masalah, aku bayar nanti ya. Aku lupa ternyata uangku udah mepet jadi nggak bisa. Aku juga uangku tinggal sedikit. Aku bisa. Pinjem berapa? 1 juta, aku udah punya pekerjaan paruh waktu, nanti pasti aku bayar. Gak apa-apa, jangan buru-buru. Kalian tahu nggak, Tasya itu bangkrut. Hah, beneran? Iya, dia bahkan pinjem uang ke kita. Aku tahu dia pasti nggak bisa bayar, jadi aku nggak pinjemin. Aku juga. Padahal aku pikir dia itu dari keluarga old money. Jadi sekarang dia bukan siapa-siapa dong. Bisa nggak jangan gosipin orang di belakang? Ini bukan urusanmu ya. Tasya, kamu bersihin sendiri ya, kita lagi ada urusan. Tapi hari ini jadwal piket kita. Kita lagi ada urusan. Meta itu kan bedaku. Ya emang kenapa? Kamu pikir kamu seorang nona muda? Dasar pelit. Tasya udah pulang. Capek banget bagi-bagiin brosur hari ini. Nggak nyangka nona muda bisa bekerja kasar. Lihat dia wajahnya, jadi kecoklatan. Habis ini jadi hitam deh. Jangan dengerin mereka. Kalau mau keluar, cukup pakai sunscreen. Ini buatmu. Makasih ya. Sama-sama. Aku tahu kamu sedang mengalami kesulitan, tapi jangan lupa kamu harus jaga dirimu. Aku tahu. Untung ada kamu. Jangan gosipin orang di belakangnya ya. Apa urusanmu? Biar aku bantu. Kamu pakai barang orang lain, kamu katain pelit. Punya malu nggak? Terima kasih. Sore ini kamu mau kerja kan? Aku pakai ini ya. Oke. Michelle, aku udah transfer hutangku padamu ya. Udah aku terima. Dan ini buatmu, karena sudah menyemangatiku selama ini. Kas ini pasti mahal kan? Tasya, bukannya keluargamu bangkrut? Dari mana kamu dapat banyak uang? Memang sempat mengalami beberapa masalah, tapi sekarang semua masalah itu sudah selesai. Aku traktir makan seafood yuk. Oke. Tasya, sebenarnya aku mau minjemin uang, tapi keduluan Michelle. Maaf ya Tasya, kami nggak bermaksud nggak mau membantumu. Kita masih teman kan? Maaf ya, enggak. Sahabat sejati tidak akan mengolokmu ketika kamu sedang jatuh, tapi membantumu untuk bangkit. Kelas selesai. Akhirnya selesai. Nanti ada kelas, mau kemana? Pacarku ngajak aku nonton. Kamu nggak boleh bolos. Tolong bikinin aku alasan ya, Michelle. Akhirnya selesai. Bagus, aku salin ya. Kerjain sendiri. Aku bolos tiap hari, mana bisa aku ngerjain. Ayolah, tolongin aku contek ya. Hai Tasya, pinjemin aku uang. Pacarku kan ulang tahun setahun sekali, aku harus membelikan hadiah yang layak buat dia. Kapan sih kamu berhenti pacaran? Kamu tahu nggak, pacaran itu bikin pengeluaranmu jadi boros. Tasya, pinjemin aku dong. Halo Ma, aku nginep di rumahnya Tasya. Halo Tante. Tidur lebih awal ya, jangan main terus. Iya, kita mau tidur kok. Nih kita udah pakai piyama. Aku tutup ya. Kamu mau pergi, katanya nginep di rumahku. Aku bohong biar ibuku bisa percaya. Pacarku udah nunggu, aku pergi dulu ya. Kamu jangan kayak gini, gak baik membohongi ibumu sendiri. Dan pergi malam-malam itu sangat berbahaya. Kenapa kamu repot banget sih kayak ibuku? Jangan ganggu aku deh. Michelle, kenapa kamu gak masuk kelas kemarin? Hampir aja ketahuan sama guru. Gak ketahuan kok. Aku bolos kelas dan Tasya gak marah. Hasil ujian udah keluar, kamu turun banget. Tasya, kamu udah lihat hasil ujiannya? Udah, nilai ujianku jelek banget, kenapa Tasya nggak membahasnya ya? Aku patah hati. Tasya, aku habis putus, kamu gak peduli sama aku. Kamu gak pernah dengerin nasihatku, terus apa hubungannya denganku kalau kamu putus? Tasya, ayo. Tasya, aku lagi patah hati, aku sangat sedih, kamu mengabaikanku. Dulu aku menjagamu karena aku punya harapan padamu. Sekarang aku udah gak punya harapan, jadi terserah kamu mau ngapain. Kenapa kamu repot banget sih kayak ibuku? Jangan nyebelin deh. Tasya, ini piring bekas kamu makan kan? Iya, nanti aku cuci sebentar lagi. Gak usah Tasya, aku aja yang cuci. Tasya, maaf piring kamu pecah. Sampai kayak gini, lihat. Ini dia salah satu teman yang gak bisa diandalkan. Tasya, besok jangan lupa ke percetakan ya. Duh, aku hampir lupa, aku harus ke perpustakaan hari ini. Gak masalah, aku aja, aku sekalian ke sana ke percetakan. Oke, aku kirim dokumennya ya. Meli, apa ini? Ini dokumen yang aku cetak kan? Coba buka deh. Ini kayaknya kesalahan dari percetakannya deh. Gak apa-apa ya, aku ulang lagi. Kamu seharusnya cek ulang. Duh, hari ini aku malas banget ke kelas. Aku harus ke perpustakaan. Aku ada kelas. Sesekali aku pengen izin deh. Sama aku aja gak apa-apa, aku lagi gak ada kelas kok. Makasih banyak Meli. Nanti kita pergi keluar ya. Maaf ya. Kenapa, dosen tahu? Bukan, tapi aku mendadak ada kelas. Ada yang sekalian mau cuci baju nggak? Enggak. Ini kayaknya baju kotor. Sekalian cuci aja deh. Ada yang lihat baju putih nggak di sini? Aku nggak lihat. Tenang, aku udah mencucinya loh. Baju itu mahal, nggak bisa sembarangan cuci. Tapi aku lihat kayak murahan sih. Cepetan, mana bajunya? Aku nggak mau tahu, ganti rugi. Sabar. Kamu kebiasaan tau kayak gini. Kebiasaan kayak gitu.
Guru baru itu cuma dengerin murid laki-laki daripada perempuan. Iya, kalau laki-laki gampang banget minta izin. Kalau perempuan aja susah banget. Aku pernah minta izin, langsung ditolak. Hah, itu udah berlebihan. Dia nggak pantas jadi guru. Tidak perlu. Bu Guru, terimalah. Yang dibilang Nita sama Caca kayaknya bener deh. Perusahaan teman saya membuka lowongan kerja, cocokkan dengan kemampuan kalian. Saya kasih nomornya. Ini bagus untuk menambah pengalaman kalian. Iya Bu, saya ikut. Aku nggak ikut aja, dia pasti udah nerima suap. Lagian kayaknya yang diterima pasti yang cowok. Kalau gitu aku juga nggak ikut. Kemana mereka? Kemana aja kalian? Dari tadi nggak kelihatan. Guru bilang kan ada interview magang. Kita habis interview. Bukannya kita sepakat nggak ikut. Gimana pun dia guru. Gimana kalau nanti nilai kita dikurangi? Terus kenapa nggak telepon aku? Kamu bilang kan nggak ikut. Tasya, ikut saya. Kenapa ya Tasya dipanggil? Nggak tahu. Tasya, kenapa kamu nggak ikut interview? Padahal nilai kamu bagus loh. Itu kesempatan besar. Yang diterima pasti sudah ditentukan, yaitu laki-laki. Apa gunanya saya ikut? Maksud kamu apa? Ini kesempatan yang adil. Nggak ada yang sudah ditentukan. Tapi begitu kata mereka. Saya juga melihat Randy memberikan sesuatu. Randy itu siswa miskin yang saya bantu. Jadi dia memberikan telur oleh-oleh dari kampungnya. Tapi sebelumnya Nita minta izin. Nita izin untuk bertemu dengan idolanya. Apa menurutmu saya harus mengizinkannya? Maaf Bu, saya salah. Jangan mudah dicuci otak oleh orang lain. Lebih baik cari tahu sendiri kebenarannya. Apa kamu diterima interviewnya? Aku enggak. Aku juga enggak. Emang benar, dia itu cuma ngelihat murid laki-laki doang. Buktinya Randy keterima. Bella di kelas sebelah buktinya keterima padahal dia cewek. Berarti masalahnya di kalian sendiri. Tasya, kenapa sih kamu masih belain dia? Karena aku nggak akan dicuci otak lagi sama kalian. Aku punya mata untuk melihat kebenarannya. Tunggu, kamu? Nggak ada kelas kan sore ini? Shopping yuk. Kalian aja ya, soalnya aku mau pakai waktu luangku buat belajar. Bukannya ini masih awal semester ya? Kamu berlebihan banget sih, jadi nggak asik tahu nggak? Udahlah, biarin aja. Emang kalau dipaksa dia mau pergi. Dasar sok rajin, nyebelin banget sih. Teman sekamarku itu selalu mengomentariku. Wah, Tasya, kamu kelihatan cantik banget hari ini. Apalagi baju sama kalungmu. Aku beli baju ini di toko online, pilihannya banyak banget, termasuk kalung ini. Kalau kalian mau tahu aku beli di mana, nanti aku kirimin linknya ya. Pakai baju bagus-bagus, emang mau ngerayu siapa? Bener tuh, kita semua itu masih pelajar, ya harusnya fokus belajar. Pakai make up tebel banget, mau belajar atau mau caper? Kamu? Aku nggak kayak gitu. Tasya, kamu ngapain sih? Oh, maaf ya, aku kesulitan pakai lensa kontak. Dasar tukang pura-pura jadi orang dewasa. Aku nggak bermaksud gitu. Tasya, kamu itu masih mahasiswa. Ngapain pakai lensa kontak? Terlalu berlebihan gak sih? Lalu, aku mulai mengubah diriku sesuai kata-kata mereka. Apa begini lebih baik? Gitu dong, kamu kelihatan masih mahasiswa. Kalau kayak gini, siapa yang mau denganmu? Kita putus. Kenapa selalu ada orang yang gak puas dengan apa yang kita lakukan? Kalau kamu gak bisa jadi orang yang sempurna di mata orang lain, maka jadilah seperti yang kamu inginkan. Seperti yang aku inginkan. Tasya, ini kamu kan? Kamu disebut wanita tercantik di jurusan kita. Tasya, kamu luar biasa. Kasih tahu aku dong rahasianya. Iya Tasya, ajarin aku. Aku juga mau. Kita harus pilih jalan kita sendiri. Ketika kita sudah menjadi cahaya, pencela itu juga pasti akan mencarimu. Hei, tahu nggak? Ada siswa pindahan yang katanya nilainya A semua. Dia akan di kamar ini. Kayaknya pastinya Tasya bakal terancam nih. Hah? Hai, namaku Michelle, aku dari Surabaya. Hai Michelle, aku Nita, ini Caca, dan itu Tasya. Gak secantik aku tuh. Tasya, kamu sangat cantik, seneng deh bisa sekamar sama kamu. Hai, dia baik banget padahal baru di sini. Aku ikut lomba desain. Aku juga ikut. Kamu juga? Astaga, mereka pasti bakal bertengkar. Kebetulan aku punya banyak materinya. Ini kamu bisa pinjam. Aku juga punya, aku kasih juga ya. Oke, aku ngambil paket dulu. Delay dulu, mungkin aja dia menipumu. Ini benar, dia nggak menjebakmu. Lihat di HP yang aku pakai. Aku juga punya kaos itu. Gawat, barang mereka ada yang sama nih. Pasti mereka bakal berantem. Gak nyangka selera fashion kita sama. Iya. Lihat deh tasku, gimana menurutmu? Aku baru aja mau membelinya. Tas ini lucu banget. Aku juga mau nyaranin ini buat kamu, lihat deh. Aku kira mereka bakal saingan. Kebiasaan ngelihat orang jahat. Mereka berdua malah pada akur. Bagus. Michelle, aku bawain GoFood nih buat kamu. Kita pesan makannya yang sama. Iya. Kok punya kamu lebih murah 2.000 dari aku? Kan ada voucher dari toko, kamu nggak punya. Kamu habis ngobrol sama penjualnya, makanya bisa dapat potongan harga. Kamu nggak bisa nyalain aku dong. Jadi benar kamu minta ke penjualnya. Salahmu sendiri nggak berusaha. Dasar curang. Akhirnya pertengkaran mereka dimulai. Hajar terus, hajar. Kamu membersihkan semuanya. Aku risih kalau ada yang nggak rapi, jadi aku bersihin aja. Angkat kaki kalian. Kalau gitu, aku yang buang sampahnya.
Kamu udah bersihin semuanya? Kita jadi nggak enak. Nih, lipstick buat kamu. Ini camilanku juga. Camilanku buatmu juga. Kalau gitu jangan sungkan. Tagihan listrik bulan ini 100.000, ayo kita cek. Biasanya kan aku yang bersih-bersih, aku nggak perlu bayar tagihan listrik kan? Kalau gitu kita bayar bertiga aja. Oke. Manda, sore ini aku ada urusan, absenin aku ya. Emang genting banget ya? Aku kan selalu membantu bersih-bersih, jadi tolong bantu aku ya. Oke deh. Dia sendiri yang mau bersih-bersih setiap hari. Kok aku jadi kayak harus balas budi sih? Astaga, makananku mana? Makanan apa? Tadi aku taruh di sini, aku tinggal sebentar kok hilang sih. Aku kira sampah jadi aku buang. Itu masih dimakan dikit, nggak bisa apa tanya dulu? Biasanya makanmu dikit, ya mana tahu masih kamu makan. Michelle, harusnya kamu tanya dulu. Kalian mana pernah mikirin kebersihan? Nyatanya setiap hari aku yang bersih-bersih. Siapa juga yang nyuruh kamu bersih-bersih? Di mana ya KTP ku? Kalian pernah lihat KTP ku nggak? Enggak, mungkin udah dibuang karena dikira sampah. Ini ada di tempat sampah. Benar katamu. Makasih ya Tasya. Michelle, ambilin paketku ya. Aku nggak lagi mau keluar. Aku udah nemuin KTP-mu loh, masa nggak mau bantu aku? Oke. Michelle, bajumu bagus, kasih aku ya. Tapi itu aku membelinya. Kalau gitu waktu dia nemuin KTP-mu, mana kamu nggak ngasih dia hadiah tuh? Tasya, cuma melakukan hal kecil aja kamu menuntutku balas budi. Michelle, kamu jadi ngerti kan sekarang soal balas budi? Oke, kamu yang bersihin asrama dan kami sangat berterima kasih. Tapi kalau kamu nggak ikhlas dan selalu menuntut balas budi itu namanya egois. Maaf ya. Kami maafin, tapi kamu harus ganti makananku yang kamu buang. Iya, aku ganti. Aku traktir milk tea ya. Mau. Memberikan imbalan itu memang perlu, tapi jangan menjadi selalu mengharapkannya. Aku lihat banyak yang pindah asrama semester depan. Untung hubungan kita baik semua, jadi nggak perlu pindah. Aku mengajukan pindah. Kami juga. Bukannya biasanya aku peduli ya sama kalian. Kenapa kalian pindah bareng? Kamu yakin itu disebut peduli? Kamu beli apa? Oh, cuma beli baju buat santai. Kamu pasti cuma nggak mau bilang kan? Wah, rendah. Tasya suka pakai rendah. Lihat deh ini. Nita, itu privasi. Kamu kenapa sih? Aku itu peduli. Takutnya kamu beli barang yang nggak seharusnya kamu beli. Aku pulang. Gimana kencan sama pacarmu? Lumayan, aku habis ke taman hiburan. Cie. Bohong ya? Pasti kalian habis dari hotel terus nggak keluar-keluar deh. Apa sih enggak? Aku habis lihat HP-mu dan jumlah langkahmu cuma ratusan. Pasti kalian habis dari hotel kan? Hayo, ngapain tuh kalian di hotel? Nita, kamu nggak punya kerjaan lain apa? Sampai jumlah langkah pun kamu ngintip. Aku peduli padamu. Caca, apa tanda yang di sini itu tanda lahirmu? Kok bisa kamu tahu? Aku mengawasimu dari celah pintu waktu kamu mandi. Kenapa kamu mengintip? Tasya, ada tanda lahir sebesar ini di punggungnya Caca. Nita, kamu keterlaluan. Aku tanya karena aku peduli padamu. Dia benar, kamu udah keterlaluan. Kamu makan apa tuh? Kamu belajar apa? Kamu lihat apa? Chatan sama siapa? Itu kan aku peduli sama kalian. Kamu udah ganggu privasi, tapi kamu sebut kepedulian. Ibaratnya kamu itu mengawasi urusan kami. Dan gak ada batasannya sama sekali. Aku juga gak mau seasrama sama kalian lagi. Sore ini gak ada kelas kan, ayo kita main. Ide bagus. Aku nggak bisa, aku mau ke perpustakaan. Sebel banget kalau diajak dia nggak pernah ikut. Mungkin dia emang lagi nggak mau diajak main. Ayo kita ajak Sisi. Ayo. Minggu ini ada film baru, ayo kita nonton bersama. Oke, terus kita makan habis nonton. Aku nggak bisa, soalnya PR-ku belum selesai. Kalau kamu Tasya gimana? Aku juga mau ikut. Oke. Kartu as. Kamu ngeluarin itu dia jadi menang deh. Aku kan juga nggak tahu. Bisa nggak kalian mengecilkan suara? Aku mau tidur. Lihat, dia kaku banget kan? Iya nih. Udahlah, ayo lanjut. Ayo kita kecilin suara kita. Hasil ujian sudah keluar, kalian bisa cek di HP kalian. Kelas selesai. Hah, aku gagal ujian. Gimana dong selanjutnya? Bagaimanapun, aku akan masuk ke perusahaan ayahku. Jadi nilai nggak masalah. Kalau orang tuaku mengaturku belajar di luar negeri, jadi di sini nggak penting. Mereka ternyata sudah mengatur semuanya. Tapi aku... Ayo belanja. Enggak, aku gagal ujian, jadi aku harus ikut ujian susulan. Sejak kapan kamu suka banget belajar? Paling cuma pura-pura. Ternyata kalian makan di sini. Jadi itu saja. Hei, bisa nggak kalian keluar aja? Aku mau tidur siang. Benar-benar mengganggu asrama. Apa aku terlalu kaku? Aku merasa Michelle sama Caca menjauhiku. Pas mereka deket sama kamu dapat keuntungan nggak? Kayaknya enggak. Lihat kan, gak ada manfaatnya. Kamu gagal ujian. Kalau pertemanan itu cuma merugikanmu, kamu kurangi berteman sama mereka. Itu lebih baik.
Nita, aku lulus ujian S2. Aku juga diterima. Yeay. Kamu masuk di mana? Aku masuk di sini. Wah, kayaknya kita masih bisa dekat. Wah, berhasil. Akhirnya nilainya sedikit lebih tinggi. Kebetulan aku baru aja beli baju. Ayo kita bermain. Oke, cuma 90. Kenapa sedikit banget sih? 90 kamu bilang sedikit. Enggak, aku harus belajar. Lebay banget sih. Dia adalah teman sekamarku Cindy yang tidak pernah puas dengan nilai 90. Dia selalu bilang nilainya jelek. Tasya, kamu punya obat flu nggak? Kayaknya aku demam. Kalau demam kenapa masih belajar? Pura-pura ya? Nih aku punya. Makasih. Kenapa kamu gak istirahat dulu? Nilaimu juga lumayan. Dia gak akan peduli tentang itu. Yang dia pedulikan cuma nilai 100. Halo ibu, Kenapa nilaimu cuma 90? Kalau kayak gini gimana dapat beasiswa? Aku sudah habiskan uang buat kamu. Kalau nggak dapat beasiswa, putus sekolah aja. aku... Cindy, kamu... Ibuku lebih suka anak laki-laki daripada perempuan. Aku harus berusaha keras biar dia menyetujuinya. Kalau gitu kamu istirahat dulu. Jangan khawatir soal belajar. Ini ada catatanku. Aku juga punya. Aku nggak punya catatan, tapi aku punya pena buat kamu. Terima kasih banyak ya. Wah, Cindy kamu luar biasa. Kalau begitu kita harus merayakannya. Gimana kalau kita piknik? Oke, kebetulan aku habis beli baju tapi belum sempat memakainya. Tapi uangku cuma sedikit dan aku nggak punya baju bagus. Lebih baik aku nggak usah ikut. Kan udah dapat beasiswa. Sekali-kali kamu bisa senang-senang. Tapi aku harus ngasih ibuku juga. Itu kan punyamu. Sekali-kali aja nggak apa-apa. Tetep aja kalau dia lihat aku beli barang baru, dia pasti nyalain aku. Nggak apa-apa, kamu bisa pakai bajuku. Kebetulan aku punya baju yang ukurannya cocok sama kamu. Oke. Jangan belajar, ayo main. Ayo sini. Lihat kamera semuanya. Halo ibu. Kenapa cuma ngirim 3 juta? Kamu menyembunyikannya ya? Enggak kok, emang cuma 3 juta. Terus dari mana kamu beli baju baru? Pokoknya cepet transfer sisanya padaku. Beneran bu, bajunya aku pinjam dari temanku. Mana ada yang minjemin baju kamu? Aku nyokolain kamu biar bisa dapat uang, terus bantu adikmu. Bukan malah main-main di luar. Apa di hati ibu itu cuma ada adik? Terus kenapa kamu melahirkanku? Kenapa semua yang kulakukan salah? Kamu berani membantah ya? Tante, sudah cukup. Sini gak salah, kamulah yang salah. Di matanya, apapun yang kamu lakukan itu salah. Mending bikin diri sendiri bahagia dan jalani hidupmu untuk dirimu sendiri. Apapun keputusanmu itu hakmu. Yang penting bikin kamu bahagia. Tidak apa-apa jika tidak sempurna. Jangan terlalu keras pada dirimu di masa mudamu. Kamu lagi ngetik apa? Lagi bikin naskah buat lomba video pendek? Oh. Kalian tahu nggak? Kemarin waktu dia tahu kita ikut lomba video pendek, dia marah banget. Meisha, otakmu emang pintar. Pergilah berperang dengan menggunakan kecerdikanmu. Nggak sia-sia, aku baca buku ini. Kenapa kalian menjiplak naskah dari kelompok kami? Kata siapa? Enggak, jelas kalian udah menjiplak. Mau siapapun yang menjiplak, kamilah yang mengirimkannya lebih dulu. Mau kamu cek plagiarisme, kelompokmu lah yang dikira plagiat. Kamu udah tahu, Dede menjiplak naskahnya Meisha dan teman-temannya. Itu beneran? Bukannya hubungan mereka itu deket banget ya? Aku denger-denger sih pertemanan mereka putus karena masalah ini. Kalau nggak tahu yang sebenarnya, jangan bicara omong kosong. Hasil kompetisi udah keluar, kelompoknya Dede dapat juara 1. Kok bisa? Kan aku mengirimnya lebih dulu. Kelompokmu hebat banget, hasil videonya bagus lagi. Semuanya ayo lihat. Astaga, kenapa video kelompoknya Meisha jelek banget? Meskipun ceritanya sama, tapi kualitasnya terlalu berbeda. Kelihatan banget siapa sebenarnya yang menjiplak. Kalian nggak punya bukti ya? Kenapa nyebut kami menjiplak? Jelas kami yang ngumpulin lebih dulu. Ayo kita cari guru, ayo. Mau siapapun yang menjiplak, kamilah yang mengirimkannya lebih dulu. Mau kamu cek plagiarisme, kelompokmu lah yang dikira plagiat. Ada apa ya? Tiba-tiba guru ngecat aku dan nyuruh aku bikin ulang tugas yang kemarin. Sama, aku juga dicat begitu. Aku juga. Karena kalian menyalin tugasku, jadi aku laporin ke guru. Bisa pilih teman sekamar? Iya, kalau gitu aku mau yang suka makanan sehat dan rajin belajar. Oke. Terus aku mau yang suka nge-gym dan rajin belajar. Bisa. Kalau gitu aku mau orang yang sangat suka makan. Ini nih, aku bawain anggur yang ditanam di rumahku. Ini sangat manis loh. Bisa? Astaga, aku harus hidup sendiri selama 4 tahun. Apa mungkin aku bisa? Kamu maba kan? Sini aku bantu. Makasih. Gak apa-apa. Wah, dia sangat kuat. Andai aja dia teman sekamarku.
Aku masih bisa milih nggak? Kalian tepat waktu. Kalian bisa memilih karakter teman sekamar yang kalian suka untuk menemani kalian selama 4 tahun di sini. Kalian mau anggur? Ini ditanam di rumahku, sangat manis. Makasih, kebetulan aku sangat suka anggur. Ini data siswa yang sudah kami kumpulkan. Kalian bisa melihatnya? Kasih tanda centang di belakang nama yang kalian pilih. Kalau kalian memilih satu sama lain, otomatis kalian bisa langsung menjadi teman sekamar. Bagus, aku mau yang suka belajar, baik, selalu mau nemenin aku makan, dan kuat. Aku mau yang ingin lanjut S2. Kalau aku kesulitan, dia akan membantuku. Terus, teman yang selalu ingin makan bersama. Aku mau sama Nita, Bella, dan Nanda. Kalau aku mau sama Tasya, Nita, Manda, dan Abin. Tunggu sebentar. Aku itu laki-laki. Ingat ya, sekamar itu isinya 4 orang, jadi jangan lebih dari itu. Kalau gitu Tasya, Nita, Manda, dan aku. Abin cowok, jadi kita pas 4. Karena kalian memilih satu sama lain, jadi kalian akan menjadi teman sekamar selama 4 tahun ini. Oke. Mereka semua punya teman sekamar, apa temanku belum ada yang datang? Ini daftar teman sekelasmu, dan mereka semua udah sama di asrama. Beneran? Aku punya rencana buat lanjut S2. Apa kalian mau belajar bareng di kafe? Oke. Kalau yang aku mau adalah kalian semua harus mencoba anggurku. Ayo, dimakan. Astaga, seberapa luas kebun anggurmu? Aku punya buku catatan di sini. Jadi kalau kalian ada yang nggak suka sama sikapku, kalian bisa menuliskannya. Tapi aku harap sih nggak ada ya. Kamu bisa memilih teman sekamarmu sendiri adalah sebuah keberuntungan. Tapi kenyataannya kebalikannya. Hari ini ada menu baru di kantin. Ayo makan bareng. Hei, barusan aku lihat Sinta. Kayaknya dia nggak seneng. Kita nggak mau main sama dia. Abaikan aja. Dia terlalu banyak bikin kesalahan. Mending aku cari dia dulu. Kebiasaan nggak mau dengerin. Aku baru beli anggur. Aku cuci, kita makan bareng ya. Sinta, ingat kamu suka banget makan anggur di SMP. Dan kamu suka anggur tapi yang organik. Makanya dia beli yang organik. Ini dia anggurnya. Makasih ya. Lina, ini kamu ambil. Syukurlah kalau ada kemajuan. Terus habis ini apa yang terjadi? Tokoh utamanya pasti melawan. Kalian nonton apa? Sinta, mau makan di kantin nggak? Enggak, aku sama mereka udah pesen GoFood. Kenapa nggak ngajak aku juga? Kenapa sih Tasya ngajak makan kita terus? Dia bilang mau diet. Nggak tahu tuh. Kalau begitu kita nggak usah ngajak dia makan aja. Tasya sering banget beli baju. Emang dia dandan buat siapa? Dikasih hadiah mau aja, tidak menolak, cuma ngasih harapan palsu, dasar. Buat apa sih Tasya belajar terus? Buat beasiswa lah. Benarkah? Udah mau lulus, nyari kerjaan makin sulit. Iya, bener. Oh iya, aku dengar Tasya udah dapat kerjaan. Iya, biasanya kan aku suka banget beli figur kartun. Terus ternyata mereka buka lowongan, aku coba. Mereka mau nerima aku. Ih, keren banget. Kalau aku suka merawat tanaman, mungkin aku bisa melamar jadi pengurus tanaman. Aku juga bisa merangkai bunga dan mengatur tanaman sesukaku. Aku juga punya hobi, kayaknya aku tahu mau apa. Sinta, kamu bisa jadi streamer. Suaramu kan sangat bagus. Jangan khawatirin aku. Hah? Dia kenapa? Sinta, apa ada kesalahpahaman di antara kita? Setiap kali kamu bantu aku ngerasa kayak pengemis, tau nggak? Jauhin aku. Kalian tahu nggak, kemarin Tasya pura-pura. Sinta, kayaknya kamu udah keterlaluan. Padahal Tasya selalu memujimu, tapi kamu meremehkannya. Lihat deh foto yang dieditin sama Sinta. Bagus banget kan? Wah, Sinta ya yang bersihin kamar kita. Sinta kelihatan keren banget ya hari ini. Apa kayak gini yang dilakukan teman baik? Ayo pergi, temenan sama dia, nanti aku diomongin lagi di belakang.